Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan. Kali ini kita akan mempelajari salah satu kegunaan turunan fungsi trigonometri, yaitu untuk menentukan nilai stasioner dari kurva fungsi trigonometri. Nah, dalam contoh ini saya gunakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sin X. Kita gambar dulu grafik atau kurvanya. Ini kita buat sumbu X, kemudian kita buat sumbu Y. Ini kita gambar manual ya. Kemudian titik pusat koordinat 0, ke kanan kita mulai pi per 2, kemudian pi, kemudian 3 per 2 pi, ke kirinya ada negatif pi per 2, negatif pi, negatif 3 per 2 pi, sampai dengan negatif 2 pi. Jadi pada rentang negatif 2 sampai negatif 2pi sampai 2pi. Nah, sekarang kita buat titik-titiknya ya. Ini dari negatif 3 per 2pi dengan angka 1. Di sini ada, ini untuk menunjukkan ini ya, lurusan dengan 1. Ini juga negatif pi dengan negatif 1. Ingat, kita sudah tahu ini dari pelajaran kelas 11, yaitu nilai-nilai fungsi trigonometri khususnya untuk sudut istimewa ya. Nah, berarti kita gambar grafiknya. Ini adalah grafik fx sama dengan sin x ya, fx sama dengan sin x. Kemudian di sini ada titik A, kemudian ada titik B, titik C, titik D. Nah, demikian ilustrasinya. Jadi titik A, kalau kita lihat dari gambar ini pun sudah kelihatan bahwa ini adalah titik balik ya, titik balik. Kenapa dibuat titik balik? Karena grafik itu dari sini tadi gambarnya naik, kemudian sampai di sini dia turun lagi, terus turun sampai di sini dia naik lagi. Demikian ini turun, dia sampai sini naik lagi, sehingga A, B, C, D ini disebut titik balik ya, titik balik. Kemudian koordinatnya kita tahu di sini A-nya, koordinat A-nya pasti negatif 3 per 2 pi, 1 ya, negatif 3 per 2 pi, 1. Negatif 3 per 2 pi ini adalah absis atau nilai X-nya, sedangkan 1 adalah ordinatnya atau Y-nya. Nah, dalam konteks ini 1 ini disebut dengan nilai stasioner. Ya, ini tadi kan titik balik, di mana pada saat grafik di sini dia nggak kemana-mana. Setelah naik, berhenti sejenak dia turun, maka disebut titik balik atau titik stasioner. Sedangkan nilai stasionernya adalah 1 ya, karena ini kan X, Y, berarti ini adalah nilai stasionernya. Kemudian di sini juga kita jelaskan, kita lihat juga ada jenisnya. Jadi di sini titik baliknya maksimum, karena setelah sampai di A dia turun. Yang B ini titik balik minimum, karena setelah sampai di B dia naik, tidak turun lagi, makanya dia minimum karena paling rendah. Yang C juga gitu, titik balik maksimum, itu sampai di C dia nggak naik lagi tapi turun, makanya di C nya maksimum. Demikian juga di D, dia turun sampai di D dia naik lagi, maka D ini adalah titik balik minimum. Nah, ini keterangannya, titik A, B, C, dan D adalah titik singgung dari garis singgung kurva. Di sini kelihatan kegunaan dari turunan pertama tadi, yaitu ini kita lihat garis merah, di sini garis mendatar. Menurut pengertian samaan garis gradien di SMP, garis datar itu gradiennya adalah sama dengan 0. Gradien adalah turunan pertama ya, jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Pada saat dia turunan pertama sama dengan 0, maka ini gradiennya otomatis juga 0 ya. Jadi ini garis singgung yang merah, garis singgung ini memiliki gradien sama dengan 0. Nah, titiknya disebut titik stasioner, sedangkan ordinatnya atau nilai Y-nya disebut nilai stasioner ya. Nah, di sini juga kita lihat seperti barusan saya sampaikan bahwa titik A dan C adalah titik balik maksimum, karena dia setelah sampai A atau sampai C dia turun, nggak naik lagi ya. Yang B dan D juga demikian, dia titik balik minimum, karena sampai di B dan di D dia nggak terus turun tapi dia naik ya. Jadi nanti kita akan tentukan, biasanya yang ditanyakan adalah nilai stasioner, yaitu didapat pada saat
apa? Pada saat dia ini turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Itu nanti dapat nilai stasioner. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki kurva fx atau y boleh sama dengan sin 2x. Kemudian ada interval 0 sampai 2pi. Ya, 0 sampai 2pi, dan di sini ada sama dengannya bahwa berarti 0 dan 2pi-nya ikut atau menjadi bagian dari interval itu. Untuk menentukan nilai stasionernya, pertama kita tentukan turunan pertamanya. Fx sama dengan sin x, turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Ya. Kemudian fx memiliki stasioner jika tadi dia akan stasioner, akan berhenti, akan belok, akan balik pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi terselesaikan turunan pertama 2 cos 2x sama dengan 0. Berarti cos 2x-nya sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0, berarti kita gunakan persamaan trigonometri di kelas 11 penyelesaiannya. Kalau cos 2x sama dengan 0, maka cos 2x sama dengan cos pi per 2. Karena cos pi per 2 ini juga sama dengan 0 ya. Ini persamaan trigonometri kelas 11. Kalau seperti ini berarti kita tulis 2x sama dengan pi per 2 ditambah 2 pk. Jadi x-nya itu pi per 4 ditambah pk, karena ini dibagi 2 ya. Kalau di kelas 11 dulu kan diuraikan cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus 2 pk. Di sini alfanya adalah pi per 2 ya. Kemudian k-nya kita ganti dengan bilangan bulat. Ini kenapa coba 0? Karena kita juga bisa langsung, karena sudah kelas 12 ya. Kita nggak perlu nyari satu-satu, kita bisa perkirakan. Kalau k-nya saya ganti 0, maka x-nya adalah pi per 4. Kita lihat rentangnya, masuk tidak antara 0 sampai 2pi. Kalau masuk berarti ini kita pakai. K sama dengan 1, berarti k-nya diganti 1, x sama dengan pi per 4 plus pi. Ya, jadi 5 per 4pi atau 5pi per 4. Itu untuk k sama dengan 1. Untuk k sama dengan 2, bisa kita hitung tanpa menulis. Kalau ini k-nya kita ganti 2, maka di sini 2pi. 2pi ditambah berapapun, nanti nilainya pasti lebih dari 2pi. Sehingga untuk k sama dengan 2 tidak memenuhi ya, karena lebih dari interval yang diminta atau interval yang ada di soal. Atau karena sin dan cos ada 2 kemungkinan, ini saya ganti 2x sama dengan min atau negatif alfa plus 2 pk. Di sini alfanya adalah negatif pi per 2. Maka x-nya adalah negatif pi per 4 ditambah pk. Untuk k sama dengan 1, berarti di sini k-nya 1, negatif pi per 4 ditambah pi atau pi dikurangi negatif pi per 4. Ya, pi ini kita samakan menyebutnya kan jadi 4 per 4. Negatif 1 ditambah pi per 4 ditambah 4 per 4, jadi x-nya sama dengan 3 pi per 4. Ya, itu untuk k sama dengan 1. Kalau k sama dengan 0, ya jelas nggak mungkin, karena kalau ini k-nya kita ganti 0, maka di sini bernilai 0, maka x-nya bernilai negatif, tidak memenuhi interval di soal. K sama dengan 2, kita coba. Kalau k-nya kita ganti 2, maka dia 2pi. 2pi dikurangi negatif pi per 4, jadi sama dengan 7pi per 4. Masih masuk dalam interval. Sehingga dalam hitungan ini kita memperoleh nilai x sebanyak 4, yaitu pi per 4, 3 per 4pi, 5 per 4pi, dan 7 per 4pi. Ya, jadi x-nya ada 4 nilai x. Jadi grafiknya nanti mempunyai 4 titik belok, ya 4 titik belok, yaitu di x sama dengan ini pi per 4, 3 per 4pi, 5 per 4pi, sampai 7 per 4pi. Tapi kita belum tahu nilai y-nya ya. Nah, dari nilai x yang kita dapat ini kita substitusikan ke dalam fungsi trigonometrinya, akan mendapatkan nilai y, yaitu nilai stasioner. Ini kita masukkan satu persatu. Pi per 4 kita masukkan sin 2x ya, soalnya tadi sin 2x berarti sin 2 kali pi per 4. Ini kita bagi, berarti menjadi sin pi per 2 sama dengan 1.
Untuk untuk X sama dengan 3 pi per 4, kita dapatkan nilai negatif 1. Kemudian untuk untuk X sama dengan 5 per 4 pi, kita dapatkan 1. Untuk X sama dengan 7 pi per 4, kita dapatkan negatif 1. Sehingga kalau kita gambarkan kelihatan bahwa titik beloknya itu, titik beloknya yang pertama pi per 4 1, 3 per 4 pi, negatif 1, ini bawah. Kemudian 5 per 4 pi sama dengan 1 di atas, 7 per 4 pi, negatif 1 di bawah. Jadi memiliki nilai stasionernya di negatif 1 dan 1, ya, negatif 1 dan 1. Negatif satunya untuk ini 3 per 4 pi dan 7 per 4 pi, sedangkan satunya untuk pi per 4 dan 5 pi per 4. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan akan seperti ini. Nah, kemudian kita beri batasan. Nah, ini kita nggak usah gambar grafik sinusnya. Kita nggak usah gambar grafik sinusnya, tapi kita bisa lihat di sini. Kita bisa cek. Nah, ini tanda plus, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Ini kelihatan dari sini. Jadi untuk pi per 4 dia di atas maksimum gitu. Berarti jenisnya dia naik gitu ya. Naik, nah, kemudian turun di sini. Sampai di puncak, kalau ada gambarnya naik sampai puncak, turun. Di sini adalah belok lagi gitu. Jadi fx memiliki nilai balik maksimum di 1 dan nilai balik minimum di negatif 1, ya. Tanda ini sudah kelihatan. Kalau ini naik, pi per 4-nya sama dengan 1 kan, berarti di sini nanti maksimal. Terus turun sampai negatif 1, naik lagi sampai 1, turun lagi sampai negatif 1, dan naik lagi sampai 2 pi karena berhenti di 2 pi. Kalau mau teruskan juga bisa, tapi di soal ini dibatasi sampai 2 pi. Kita lanjutkan latihan yang harus dikerjakan ya, sesuai dengan contoh di atas. Jadi tentukan nilai stasioner dan jenisnya pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nomor 1, fx sama dengan sin x tambah cos x. Nomor 2, fx sama dengan cos 2x ditambah x. Nomor 3, fx sama dengan cos 2x dikurang 2 sin x. Nomor 4, fx sama dengan 5 sin x ditambah 8 cos x. Nomor 5, fx sama dengan 3 cos x dikurang 5 sin x. Nomor 6, fx sama dengan sin x dikurang akar 3 cos x. Nomor 7, fx sama dengan sin x dalam kurung 1 ditambah cos x. Nah, seperti ini bisa kita kalikan ya, ini sin x, ini 1 plus cos x, atau bisa juga kita kalikan sin x kali 1 ditambah sin x cos x. Nomor 8, fx sama dengan sin kuadrat x ditambah 2 cos x. Nomor 9, fx sama dengan secant x ditambah cosecant x. Nomor 10, fx sama dengan sin x ditambah setengah cos x. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.